Mulai ta? Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas atau pewarisan sifat, khususnya pada golongan darah. Oke, slide selanjutnya. Lemot oke. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu sebelum kita belajar lebih jauh, sehendaknya kita mengetahui dulu tentang pengertian hereditas atau pewarisan sifat. Nah, hereditas atau pewarisan sifat adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen di dalam DNA atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Nah, maka dari itu kita itu sering melihat ada anak itu mirip dengan bapaknya atau ibunya atau mirip dengan saudara yang lainnya. Itu dikarenakan adanya hereditas atau pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Oke, slide selanjutnya. Kemudian sebelum kita belajar lebih jauh, hendaknya kita mengetahui beberapa istilah yang ada pada hereditas. Yang pertama adalah genotip. Apa sih genotip? Nah, genotip adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Nah, genotip ini dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom. Genotip dapat berupa homozigot atau heterozigot. Nah, jadi pada singkatnya genotip itu sifat yang tidak tampak karena letaknya itu genotip itu diatur di dalam kromosom atau di dalam inti sel. Selanjutnya, kemudian istilah yang selanjutnya, selain genotip, kita juga harus mengetahui tentang fenotip. Fenotip adalah suatu karakteristik yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Pengertian fenotip mencangkup berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Jadi seperti ini, kalau genotip itu sifat dari dalam yang tidak tampak dari luar. Misalnya ketika seseorang berambut keriting. Nah, yang mengatur rambut keriting itu adalah gen di dalam kromosom. Nah, itu disebut dengan genotip atau yang biasa disimbolkan dengan huruf-huruf seperti K besar, K kecil, seperti itu. Sedangkan fenotip itu sifat yang nampak atau kelihatan. Misalnya, si Reno itu berambut keriting, kemudian berkulit kuning langsat. Itu namanya fenotip, sifat yang kelihatan. Selanjutnya, kemudian tadi kan kita membahas tentang kromosom. Nah, kromosom ini letaknya di dalam inti sel, di dalam DNA. Ini yang mengatur genotip atau gen manusia. Nah, pengertian dari kromosom itu sendiri yaitu kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari suatu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme, seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret, dan termasuk gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Nah, kromosom ini yang mengatur adanya munculnya sifat-sifat yang unik pada keturunan kita. Selanjutnya, kemudian di sini kita juga akan belajar tentang sifat dominan dan resesif. Dominan itu artinya kuat atau yang menutupi, sedangkan resesif itu artinya lemah atau yang ditutupi. Nah, secara jelas pengertiannya yaitu sifat dominan adalah karakter yang mampu menutupi karakter yang lain, artinya itu kuat.
Sedangkan sifat resesif adalah karakteristik yang ditutupi. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut alel. Nah, contohnya ketika mangga itu bersifat dominan manis, maka simbolnya adalah genotipnya M besar, M besar. Kemudian ada mangga yang bersifat asam, tapi asamnya itu resesif, maka bisa disimbolkan M besar, M kecil. M besarnya itu menunjukkan sifat dominan, sedangkan M kecilnya itu menunjukkan sifat resesif atau sifat asamnya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan darah. Ada istilah alel ganda. Apa sih alel ganda? Alel ganda yaitu gen yang memiliki pasangan lebih dari satu. Selanjutnya, nah, di dalam darah tentunya kita mengenal eritrosit. Eritrosit itu disebut dengan sel darah merah. Nah, eritrosit atau sel darah merah adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh, untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per mm. Nah, di dalam sel darah merah atau eritrosit ini terdapat antigen, yaitu glikoprotein dan glikolipid. Slide selanjutnya. Tipe-tipe golongan darah. Nah, tipe golongan darah ini berdasarkan sistemnya itu terbagi menjadi 3. Sistem ABO yang seperti kita pelajari bahwa manusia itu darahnya ada darah A, darah B, darah AB, dan darah O. Kemudian sistem Rhesus dan sistem MN. Selanjutnya, nah, golongan darah sistem ABO. Di sini ada keterangan bahwa untuk golongan darah A itu biasa disimbolkan dengan IA, IA. Itu untuk yang homozigot. Kemudian golongan darah B itu disimbolkan dengan IB, IB untuk yang homozigot. Sedangkan golongan darah AB itu disimbolkan dengan IA, IB. Kemudian ketika heterozigot, maka simbolnya yaitu ketika golongan darah A heterozigot, maka simbolnya IA, IB, dan ketika golongan darah B heterozigot, simbolnya untuk golongan darah A heterozigot itu disimbolkan dengan IA, IO, kemudian golongan darah B heterozigot disimbolkan dengan IB, IO. Kemudian untuk golongan darah AB itu disimbolkan dengan IA, IO. I itu menunjukkan isoglutinogen. Nah, ada beberapa istilah juga yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit. Kemudian yang kedua, molekul protein yang dihasilkan limfosit B untuk merespon antigen. Selanjutnya, nah, transfusi darah. Di sini adik-adik sudah ada yang pernah melakukan transfusi darah? Sudah ya, biasanya kalau udah 7 tahun atau melakukan donor darah. Nah, dengan tentang sehat, kemudian darahnya juga mencukupi adalah proses penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, shock, atau tidak berfungsinya dengan pembentukan sel darah merah. Nah, di sekolah atau
di kampus itu kan sering ada donor darah gitu ya. Biasanya kan ada beberapa yang mengikuti. Nah, transfusi darah ini biasanya dilakukan untuk menolong orang lain yang kebetulan kekurangan darah. Nah, dalam transfusi darah itu tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan golongan darahnya. Nah, kita akan bahas ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini transfusi darah. Nah, darah O itu disebut dengan donor universal. Kenapa disebut dengan donor universal? Karena darah O ini dapat memberi ke baik itu darah A, darah B maupun darah AB. Jadi darah O itu, maaf slide-nya. Jadi darah O disebut donor universal karena dapat mendonorkan ke semua jenis darah, baik itu darah A, darah B maupun AB. Kemudian kita lihat ke bawahnya, di sini ada tanda panah AB. AB itu resipien universal. Resipien universal itu artinya dapat menerima dari semua golongan darah, baik itu dari O dia dapat menerima, dari darah A dia dapat menerima, dari darah B dia dapat menerima, dan dari darah AB juga dapat menerima. Maka dari itu darah AB disebut resipien universal. Sedangkan kalau darah A, di sini ada tanda panahnya, bisa adik-adik lihat, darah A itu hanya bisa menerima donor dari sesama A dan dari O. Kemudian B juga begitu. Untuk darah B itu bisa menerima donor dari darah B dan darah O. Sedangkan kalau darah O kan tadi disebut dengan donor universal. Tapi darah O itu hanya bisa menerima darah O kembali, tidak bisa menerima dari darah yang lainnya. Seperti itu. Paham ya adik-adik? Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada gambar di sini ada tanda panahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh transfusi darah. Nah, di sini ada wanita bergolongan darah A. Kemudian mendonorkan darahnya kepada orang yang bergolongan darah O. Nah, ini tidak bisa karena nah, ini kan ada tulisan kan, ketika darah A akan mendonorkan darah kepada O, itu transfusi gagal. Dikarenakan tidak cocok, darah O itu hanya bisa menerima transfusi darah dari sesama darah O juga. Seperti itu. Jika dipaksakan, maka kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, jika dipaksakan, maka nanti akan terjadi reaksi serologis atau aglutinasi, yaitu penggumpalan darah. Seperti itu. Nah, materinya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Ibu. Siapa? Iyas mau bertanya, suaranya coba. Iya. Suaranya jelas tidak? Suaranya di mute dulu, soalnya nggak kedengeran. Kalau nggak bisa tulis di kolom chat. Oh iya. Suaranya kedengaran nggak sekarang? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Kalau susah untuk menyalakan mikrofon, bisa langsung ditulis di kolom chat saja ya. Ibu, Doro izin bertanya. Halo.
Ini ada pertanyaan dari Tias Nurhelma. Bu izin bertanya, contoh gangguan-gangguan darah yang sering terjadi. Nah, beberapa contoh gangguan pada sistem peredaran darah yang sering terjadi, yaitu yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi itu biasanya itu menyebabkan penyakit yang lainnya. Jadi kalau orang sudah darahnya tinggi itu biasanya gampang terserang penyakit lainnya seperti gagal ginjal, kemudian penyakit jantung, stroke, dan yang lainnya. Nah, tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi atau disebut hipertensi, itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi kekuatan memompa darahnya itu lebih tinggi dari yang sewajarnya. Kemudian penyakit atau kelainan yang sering terjadi berikutnya yaitu penyakit arteri koroner. Kemudian ada serangan jantung. Ada gagal jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Nah, biasanya juga pada penyakit gangguan darah ini adanya penyumbatan pembuluh darah pada pembuluh darah arteri. Jadi, sistem peredaran darahnya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk lengkapnya nanti kalian bisa baca-baca di artikel ataupun sumber yang lainnya. Oh, penyebabnya itu karena apa sih? Kemudian cara menjauhinya bagaimana supaya tidak terkena penyakit tersebut. Begitu ya Tia, sudah jelas atau kurang jelas? Iya, sudah jelas Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan kedua. Sebentar dari Duro. Ibu izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kecocokan golongan darah? Golongan darah yaitu cara untuk mengetahui kecocokan golongan darah bisa diketahui dari melihat kecocokan sel darah merah dan kecocokan plasma darah. Nah, dari kecocokan sel darah merah, kita bisa mengetahui bagaimana setiap karakteristik golongan darah ABO dan kecocokannya dengan golongan darah yang lainnya. Seperti itu ya, Duro. Jadi dengan melihat karakteristik darahnya dari ABO, dari aglutininnya, kemudian aglutinogennya. Sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke. Nah, karena jamnya sudah selesai, apa masih ada pertanyaan lagi atau kita sudahi saja pelajaran pada hari ini? Cukup, Ibu. Oke, ya udah aja ya. Nah, untuk minggu ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan minggu depan. Nah, jangan lupa nanti untuk tugas selanjutnya yaitu pada pertemuan minggu depan kalian membuat mind map tentang yang sudah Ibu terangkan hari ini ya. Materinya itu bisa dilihat pada PowerPoint yang nanti akan Ibu share di grup WhatsApp. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, kalau sudah jelas, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.